Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika masih tentang bilangan bulat. Sekarang kita melanjutkan saja dari materi sebelumnya, yaitu operasi penjumlahan, kemudian pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk saat ini masih berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi seperti yang di materi pengurangan bilangan jumlah kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada cara yang kita gunakan ketika bilangan yang dioperasikan angkanya besar. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara tersebut seperti apa. Ya, karena tidak mungkin juga ketika penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang di atas 20 menggunakan garis bilangan. Oleh karena itu, perlu adanya cara yang tepat untuk menyelesaikan soal-soal dengan angka besar tersebut. Baik, anak-anakku semua, kita langsung saja memulai bagaimana cara mengoperasikan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Ya, kembali kita melihat ke papan tulis. Ya, oke. Baik. Jadi cara yang kita gunakan untuk mengerjakan soal penjumlahan dengan pengurangan bilangan bulat biar cepat mengerjakannya itu mungkin kalian juga sudah tahu atau orang tua kalian sudah menyampaikan bahwa caranya adalah dengan hutang dan kembali. Boleh hutang dan mengembalikan. Oke. Terserah bahasanya, yang penting kamu paham. Oke, hutang dan kembali. Contoh nomor 1, kita ke penjumlahan terlebih dahulu. Ya, jadi kita ke penjumlahan terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasa, ya, positif ditambah positif. Lihat, ya, saya reviewnya di sini. Yang pertama, positif ditambah positif. Oke, berarti contoh 65 ditambah 40. Baik, anak-anakku, untuk positif ditambah dengan positif, saya rasa kalian sudah sangat paham. Jadi tidak perlu saya bahas panjang lebar. Cara mengoperasikannya yang menggunakan cara bersusun ke bawah. Seperti ini. 65 tambah 45. Seperti kalian mengerjakan soal biasa saja, bilangan asal atau bilangan cacat. Ya. Oke. Jadi poin pertama ini mudah. Jadi tidak usah dibahas. Oke, yang kedua. Yang kedua, positif ditambah negatif. Oke. Contoh lagi, namanya 60 ditambah negatif 35. Ya, ini tak kasih tanda kurung. Ingat kemarin. Oke, jadi soal yang kedua positif ditambah negatif. Kita lihat ke rumus ini, hutang dan kembali. Nah, anak-anak semua, untuk negatif ini, negatif 35 ini, kita analogikan sebagai hutang. Jadi, kamu punya hutang 35. Ya. Dan kamu mau mengembalikan, dan yang kamu gunakan, umpamanya ini uang lah. Kita analogikan sebagai uang. Kamu punya hutang 35 rupiah. Kamu mengembalikan dengan uang 60 rupiah. Nah, kira-kira sisa uang kamu berapa? Atau hutang kamu bertambah atau malah terbayarkan? Baik. Cara mencarinya, sisanya berapa? Berarti yang besar ini kan 60. 60
kamu kurangkan dengan 35. Seperti biasa, pinjam 10, kurangi 5, 5 kurangi 3, 2. Karena yang buat mengembalikan lebih besar daripada utang, otomatis malah uangmu nyisa. Kalau sisa berarti positif. Ini kan sisa. Kalau sisa sama dengan positif. Berarti ini tetap 25. Jadi 60 ditambah negatif 35 hasilnya adalah 25. Sampai di sini paham? Anak semua? Oke. Ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita mulai negatif. Berarti yang ketiga. Negatif ditambah positif. Negatif. Umpamanya. Negatif 75 ditambah 40. Berapa sih? Kembali kita analogikan dengan hutang. Ya, dengan hutang lagi. Negatif 75, kalau negatif, ya, negatif itu adalah hutang. Bilangan negatif itu berarti dianggap hutang kita. Jadi, kamu punya hutang 75 rupiah. Ya, mau dikembalikan. Nah, kalau positif itu kita anggap kembali. Mau dikembalikan 40. Ya kan? Berarti caranya tetap dengan bersusun ke bawah. Hutang kamu 75. Ini hutang berarti negatif. Mau ngembaliin 40. Berarti hutangnya lebih gede dong. Ya. Kan kamu udah belajar perbandingan. Hutangnya lebih besar. Berarti 75. Ini negatif dikurangi 40. Oke. Kita lihat. Kita di samping ya. Atau ini kita hapus saja. Oke. Perhatikan ke sini. 75 itu hutang. Ya. 75 itu hutang. Kamu kembalikan 40. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 4, 30. Hasilnya adalah 35. Tetapi beda dengan yang tadi, yang ini. Kalau 35 ini, itu adalah masih hutang. Hutang itu masih negatif. Berarti karena ini lebih besar hutangnya, ngembaliinnya cuma 40, berarti masih punya hutang 35. Jadi jawabannya adalah negatif 35. Oke, paham ya? Oke, silakan di screenshot atau dicatat boleh. Baik, yang keempat, negatif ditambah negatif. Ya, gimana sih? Oke, yang keempat, negatif 50 ditambah negatif namanya 25. Berapa sih? Ini lebih gampang. Kenapa? Karena ini hutang, ini hutang. Jadi kamu hutang 50, ngutang lagi 25. Udah hutang 50, hutang lagi 25. Tetap pakai bersusun ke bawah seperti ini. Berarti 50 ditambah 25. Tapi ini sama-sama negatif. Ini negatif, negatif. Cuman kita negatifnya kita simpan dulu. Jadi hutang 50 nambah lagi hutang 25. 5, 7. Ini hutang tapi berarti negatif. Jadi udah hutang 50, hutang lagi 25. Jadi hutangnya 75. Berarti di sini negatif 75. Oke? Anak-anak, sampai di sini paham? Oke, silakan di screenshot atau dicatat. Ya. Baik. Oke, kita udah selesai penjumlahan. Sekarang kita baru ke pengurangan. Pengurangan. Kita hapus dulu ya. Oke. Kita selanjutnya ke pengurangan.
Nomor satu. Positif dikurangi positif. Ya, positif dikurangi positif. Baik. Untuk pengurangan, kalian harus buka lagi materi yang sebelumnya. Operasi pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Pada bagian kesimpulan saya sudah buat kotak yang kemarin. Ya. Itu yang saya sudah sampaikan untuk kalian hafalkan atau diingat-ingat. Baik, contoh positif dikurangi positif. 80 dikurangi 35. Ini mudah sekali. Sama seperti pengurangan yang sebelumnya. Ya. Oke. Kalau bilangan dengan bilangan cacat dengan bilangan asli gampang 5. Berarti 80 dikurangi 35. Berarti biasa, berarti 10. 5. 7 kurangi 3, 4. 5 biasa, ya. Kamu pasti bisa. Tapi pertanyaannya, Pak, gimana kalau angka yang di depan lebih kecil? Contoh, 20 dikurangi 45. Bagaimana caranya? Ya, kan sama-sama ini positif, ini dikurangi. Ya, kalau seperti ini, kalau angka yang di depan lebih kecil, ini saya hapus ya. Kalau angka yang di depan lebih kecil, ini kita rubah menjadi seperti ini. 20 ditambah negatif 45. Artinya, kamu punya uang 20, tapi utangmu 45. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang angka yang besar ini, yang angkanya besar, bukan nilainya besar ya. Kalau nilainya kecil karena ini negatif, ini positif. Yang angkanya besar ini, 45 yang kamu anggap sebagai utang, kamu mengembalikan 20. 5 dikurangi 05, 4 dikurangi 2, 25. 25 ini tapi hutang. Karena ini 45 kan hutang. Ya. Baru dikembalikan 20, berarti ini negatif. Jadi 20 dikurangi 45 hasilnya adalah negatif 25. Gitu ya. Negatif 25. Paham? Itu baru poin pertama. Ya, baru poin pertama. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab. Ya, oke. Baik, berikutnya. Sekarang umpamanya nomor kedua. Nomor 2, positif dikurang negatif. Baik. Mamanya positifnya, mamanya di angka 38. Kita coba dengan angka-angka yang jangan bulat ya. Artinya bukan kelipatan 5 dan 10. 38 dikurang negatif 24. Berapakah? Oke. Ini saya hapus saja ya, karena ini menghalangi. Saya hapus. Ini hapus saja. Karena ini sudah. Saya ulang di sini. 38 dikurang negatif 24. Baik. Nah, tadi Pak Guru sudah menyampaikan bahwa kamu harus ingat-ingat lagi yang materi sebelumnya. Jadi di dalam kotak itu. Bagaimana kalau kurang ketemu dengan negatif? Tanda kurang ketemu dengan tanda negatif, maka ini berlebur menjadi tanda tambah. Jadi 38 ditambah 24. Hasilnya mudah, seperti penjumlahan biasa.
38 tambah 24 berarti hasilnya adalah 72. Oke. Kalau ini tidak ada masalah, ketika yang ada di depan lebih kecil, tidak ada masalah juga. Karena penjumlahan. Jadi poin 2 mudah. Sekarang poin 3. Negatif dikurang positif. Negatif dikurang positif. Ya. Oke. Kita lihat nomor 3. Negatif dikurang positif. Jadi umpamanya 46 dikurang ya. Sorry. Ini negatif ya. Negatif 46 dikurang positif. Positifnya umpamanya 33. Berapa sih? Nah, kembali kalian buka lagi rumus yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya lagi. Jadi, ini berubah menjadi negatif 46 ditambah negatif 33. Sangat mudah juga ini. Kenapa? Karena hutang 46, hutang lagi 33. Jadi, kita jumlahkan bersusun, tapi dua-duanya adalah hutang. Tapi dua-duanya ini adalah negatif. 9, 79. Karena hutang berarti tinggal ditambah negatif. Jadi sama dengan negatif 79. Itu. Ya. Oke. Jadi ini mudah. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat. Negatif dikurang negatif. Ya. Negatif dikurang negatif. Positif dikurang positif sudah, positif kurang negatif sudah, negatif dikurang positif sudah. Berarti sekarang negatif dikurang negatif. Oke, nomor 4. Contoh. Negatif 58 dikurang negatif 70. Namanya ya. Oke, sekarang negatif dikurang negatif, ya. Ini agak saya besarkan lagi nih, negatif 70. Oke. Jadi negatif 58 dikurang negatif 70. Kalian lihat lagi rumus yang di pembelajaran sebelumnya. Kayak yang tadi, nomor 2. Tanda kurang ketemu dengan negatif, maka ini melebur menjadi tanda tambah. Jadi negatif 58 ditambah 70. Cara mencarinya mudah. Ya, udah. Kita hapus saja yang tadi. Cara mencarinya, berarti kan ini yang angkanya besar itu kan 70. 58. Kalau nilainya iya benar, tetap 70 lebih besar positif. Ya, jadi 70 yang di atas. 70 kamu itu punya uang, kamu mau bayar hutang 58. 2, ini 10, ini 6. 6 dikurangi 5, 1, 12. Jadi jawabannya 12. 12 itu positif apa negatif? Positif. Ini adalah positif. Kurang kelihatan ya, saya kasih 70 dikurangi 58. Ini 10, ini jadi 6. 2, 1. 12 hasilnya. 12 itu positif apa negatif? Ya jelas, karena yang gede itu adalah positif, yang utangnya kecil ya berarti uang 70 buat ngembaliin utang 58 berarti masih sisa 12. Uangnya masih sisa, bukan utangnya. Hutangnya udah lunas, sisa uang 12. Oke. Jelas ya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya. Jadi, dengan hutang dan kembali ini sangat memudahkan kalian ketika mengerjakan soal-soal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan angka yang besar.
Karena ini tidak memungkinkan. Kalau contoh banyak 38 dikurang, nah tadi 24 dengan garis bilangan. Itu kan tidak memungkinkan sekali. Makanya saya ambil cara mudah dengan tips mudah mengerjakannya dengan menggunakan utang dan kembali. Utang itu adalah negatif, kalau kembali itu adalah positif. Seperti itu. Paham? Kalau tidak jelas, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke. Ya. Baik anak-anakku semua, itu saja materi tentang tips mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Baik, anak semua, saya rasa cukup untuk materi ini. Kita masih ada lagi materi berkaitan dengan bilangan bulat. Setelah ini ada operasi hitung campuran bilangan bulat, ya. Atau sebelumnya mungkin ada operasi penjumlahan, pengurangan, tapi dengan 3 angka atau bahkan lebih dari 3 angka. Setelah itu dilanjut dengan campuran, jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ya. Kemudian setelah itu ada lagi perkalian pembagian. Jadi memang materi bilangan bulat ini cukup banyak dan sengaja saya buat satu persatu biar kalian tidak terlalu bingung, ya. Jadi kalau satu-satu seperti ini akan mudah dipelajari. Kalau langsung semuanya dipelajari, tentunya kalian akan mengalami kebingungan dan kesusahan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, di rumah saja dan cuci tangan. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.